Saya, Nuris Akhi Syaftiani Jumasa, nomor mahasiswa 229-028-495-182, bidang studi Seni Budaya. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Temon yang bertempat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan uji kinerja atau UKIN materi seni budaya kritik tari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, silahkan dipimpin doa dulu Mas Tegar. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita mulai berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Tegar. Oke, sebelum pembelajaran, menulis absen dulu. Hari ini, untuk hari ini tanggal 13 Juni 2023. Amelia, Mbak Amelia sakit. Mbak Asifa, Mbak Dela. Oke, presensi kali ini ada 3 anak yang nggak masuk ya, karena sakit. Semoga segera sehat dan kembali ke aktivitas kembali. Oke, sebagai rasa nasionalisme kita, silakan Mbak Nurul untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, yang lainnya berdiri, yuk. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Nurul sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita akan flashback dulu nih ya. Pembelajaran sebelumnya kita menyinggung tentang apa sih? Bentuk dan jenis tari tradisional. Oke, kita sebutkan satu-satu. Dari bentuk, siapa yang tahu atau siapa yang menyebutkan? Oke, Mbak Yolanda. Bentuk berdasarkan gerak ada 2, yaitu tari representasional, yaitu tari yang menggambarkan dengan jelas. Tari non representasional, yaitu tari yang menggambarkan suatu secara simbolis. Sedangkan bentuk berdasarkan fungsi, yaitu tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Oke, terima kasih Mbak Yolanda. Tepuk tangan buat Mbak Yolanda. Oke, untuk bentuk tadi sudah disebutkan sama Mbak Yolanda, ya. Kemudian kita ke jenis. Apa saja jenis tari tradisional? Ada yang tahu? Oke, Mbak Dela. Jenis tari berdasarkan fungsi ada 3, yaitu tari upacara, tari hiburan, dan tari pertunjukan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dela juga. Oke, jadi flashback kita sudah membahas
tentang bentuk, jenis. Jadi bentuk itu ada bentuk representasional, non representasional, kemudian ada gerak maknawi, karena representasional itu sama dengan gerak maknawi. Kalau non representasional itu gerak murni. Kemudian kalau jenis, ada jenis tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Oke, tadi kita sudah flashback ke pembelajaran sebelumnya. Kita akan mulai pembelajaran untuk kali ini, untuk hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar membuat tulisan kritik tari karya tari tradisi mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis sebuah karya tari. Nah, ini nanti akan kalian pelajari, ya. Kalian bagaimana cara menulis atau tahapan-tahapan dalam menulis kritik tari, ya. Nanti yang akan kalian singgung tentang jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis sebuah karya tari. Oke, next. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini di mana kalian harus bisa mencapai kompetensi ini, ya. Ada dua. Yang pertama adalah hari ini kita akan mengkomunikasikan langkah-langkah kritik tari. Jadi nantinya kalian akan tahu bagaimana langkah-langkah atau tahapan untuk mengkritik karya tari. Kemudian yang kedua, membuat penulisan kritik tari. Membuat penulisan kritik tari tradisi mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis sebuah karya tari. Jadi nantinya kalian juga akan tahu. Jadi tidak hanya mengkritik seperti biasanya, tetapi tahapan-tahapan penulisan yang secara ilmiah, ya. Ya paling tidak sudah tertata, tidak hanya berkomentar yang lebih bebas, tapi ini sudah tertata. Paham ya? Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga ada dua. Peserta didik dapat mengkomunikasikan langkah-langkah kritik tari. Nanti kalian juga harus bisa itu tadi, mampu langkah-langkahnya seperti apa kritik tari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat penulisan kritik tari tradisi mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis pada tari tradisi. Setelah kita mengetahui, ya, kalian sudah tahu apa yang akan kalian pelajari dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, Mbak An? Apakah boleh mengkritik karya? Boleh. Jadi mengkritik karya itu boleh diperbolehkan. Tetapi biasanya kalau untuk mengkritik karya dan untuk sampai ke senimannya, biasanya sudah harus tertata. Berbeda kalau kalian melihat untuk kesenian rakyat biasanya. Misalnya kalian hanya ingin menyacat atau memberikan negatif yang lebih tanpa ada solusi dan sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, kita lanjutkan. Motivasi, Budris punya motivasi. Nanti setelah motivasi kita ice breaking untuk mencairkan suasana. Oke. Motivasi dari Budris, sukses bukanlah final, kegagalan tidak fatal. Ya, keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Jadi apapun yang kalian hadapi, tidak boleh putus asa. Yang pasti tetap harus berjuang, harus mempertahankan prinsip kalian dengan tetap semangat dan melanjutkan apa yang akan kalian yakinkan. Gitu ya? Oke. Oke, yuk kita ice breaking dulu. Ya, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu biar otot-ototnya lemas. Semangat. Yuk, sing semangat. Nanti yang keras ya. Budris punya punya ice breaking ya. Punya clue atau punya instruksi seperti ini. Kalau tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, ya tiga. Oh ya tiga. Salah ya? Oke, tepuk satu. Kita pemanasan dulu. Tepuk dua.
ada satu lagi, ya. Stop, gitu. Bu Nuris bilang stop, berarti nanti kalian juga stop. Kalau ada yang tepuk, berarti nanti diulangi lagi ya. Oke, ya. Konsentrasi. Ice breaking harus butuh konsentrasi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, stop. Oke, semuanya terima kasih. Kalian konsentrasi. Oke, silahkan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini. Ya, Bu Nuris akan menjelaskan kenapa sih kalian harus belajar kritik tari atau mengkritik karya, ya, manfaatnya apa sih? Nah, ini. Jadi, kenapa kalian memberikan kritikan itu manfaat bagi kehidupan sehari-hari itu lebih bisa kalian menghargai karya orang lain. Jadi kalian bisa menghargai karya, bisa melestarikan budaya. Jadi kalian banyak berapresiasi. Itu manfaatnya ketika kalian mempelajari kritik tari. Jadi kalian juga paham apa yang harus dikritik. Karena kemarin sudah dibahas nih bentuk, jenis, fungsi, nilai estetis. Kemudian ini tadi kita akan membahas tentang kritik tari. Jadi nantinya manfaatnya itu bagus. Karena kalian juga melestarikan kebudayaan, kalian juga memberikan apresiasi yang lebih untuk karya orang lain, apapun itu, baik tari, musik, teater, dan seni rupa. Itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, apa yang biasanya kamu lakukan sih ketika berapresiasi kesenian? Ada yang tahu? Oke, ada yang mau berpendapat? Monggo, Mbak Melinda. Biasanya memberi pendapat tentang seni tersebut. Memberikan pendapat tentang seni tersebut. Oke, terima kasih. Jadi berkesenian itu kalau kalian berapresiasi pasti akan memberikan pendapat ya. Entah itu kostumnya, entah itu gerakannya. Wah, gerakannya nggak kompak nih, kostumnya nggak sesuai, musiknya nggak cocok, dan sebagainya. Itu ya. Nah, di sini ini nanti kalian akan memberikan pendapat tidak hanya lisan, tetapi dengan tulisan. Itulah tujuan kita nanti tadinya yang tadi sudah Bu Nuris sampaikan, tujuannya seperti itu. Ya, tadi Mbak Melinda sudah menyebutkan kalau bisa memberikan pendapat tentang kesenian itu. Nah, ini nanti secara tertulis. Oke, lanjut. Oke, Bu Nuris akan memberikan penilaian. Ada 3, ada spiritual, ada sosial, ada pengetahuan. Ketiga penilaian ini ada spiritual sikapnya kalian, lebih ke sikap religiusnya kalian, bagaimana dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian sosial nanti ketika kalian diskusi nih dengan teman-temanmu, ya, dengan teman-temanmu diskusinya bagaimana, bersosialnya bagaimana, nanti bekerja sama atau tidak. Nah, ini adalah penilaiannya. Kemudian yang ketiga pengetahuan. Nanti dari pengetahuan itu kalian bisa mengambil materi-materi atau bisa menjawab evaluasi-evaluasi yang Bu Nuris berikan. Gitu ya. Kita lanjut. Oke. Materi inti. Ya. Materi inti, siswa mampu membuat penulisan kritik tari tradisi mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis dari tari tradisi. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Oke. Amatilah apa pendapat kalian tentang ini. Ada yang mau menjawab? Saya. Oke, Mbak Dela. Tari tersebut termasuk tari upacara. Tari upacara karena biasanya digunakan di Keraton Yogyakarta. Jadi untuk tari upacara ini namanya tari bedoyo. Tari bedoyo ini biasanya digunakan untuk upacara adat di keraton, ya, untuk suro, untuk bulan-bulan besar biasanya di keraton. Karena biasanya tarian ini memang tarian sakral. Oke, pertanyaannya untuk lebih dasar lagi, apa sih secara umum yang kalian tahu itu tentang kritik tari? Ada yang mau menjawab?
Oke, Mbak Ninda. Kritik tari adalah memberikan pendapat terhadap karya tari. Oke, memberikan pendapat karya tari. Betul ya? Kita nanti akan membahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke materi inti. Tadi Mbak Ninda sudah menyebutkan kalau memberikan pendapat. Sebenarnya ada beberapa poin kalau untuk kritik tari. Oke, kita lanjut. Kritik tari adalah kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan. Isi dalam kritik tari dapat berupa deskripsi kegiatan, komentar, dan penilaian dari subjek yang melakukan kritik. Jadi komentar atau pendapat itu sama. Jadi artinya nanti kalian itu kritik itu memberikan pendapat atau memberikan komentar, ya, memberikan komentar, memberikan pendapat, memberikan penilaian. Intinya di kritik tari itu lebih berapresiasi. Oke, kita lanjut. Jenis kritik tari, ya. Jenis kritik tari ini ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kritik jurnalistik. Ya, apa sih jurnalistik itu? Ada yang tahu? Secara umum dulu, jurnalistik. Berarti kalian pernah dengar jurnalistik? Pernah dengar? Pernah. Itu apa? Yang menyangkut paut tentang surat kabar, media sosial. Nah, ini tipe kritik ini ditulis untuk para pembaca surat kabar, ya, dan majalah atau disampaikan secara terbuka, ya. Kemudian kritik jurnalistik isinya berupa ulasan, ringkasan yang jelas tentang suatu pameran, pementasan, bisa konser, ya. Jadi tidak hanya tari, di sini juga bisa masuk. Ada pameran, ada pementasan, ada kemudian konser atau jenis pertunjukan yang lainnya. Yang kedua, kritik pedagogik. Kritik pedagogik itu adalah tipe kritik ini diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan kesenian. Ya, jadi tujuannya terutama mengembangkan bakat dan potensi artistik, estetik peserta didik agar mempunyai kemampuan mengenali bakat dan potensinya. Oke, kita lanjut. Ketiga, kritik ilmiah. Nah, kalau kritik ilmiah ini, jenis kritik ini bersifat terbuka. Bersifat terbuka dan siap dikoreksi oleh siapa saja demi penyempurnaan dan mencari nilai karya seni yang sebenarnya. Jadi kalau karya ilmiah ini seperti laporan ilmiah yang itu dibahasnya harus dengan teknis. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir adalah kritik populer. Kritik populer ini yang biasanya dipakai atau dihasilkan oleh kritikus-kritikus yang tidak ahli atau tidak memiliki keahlian. Pada umumnya ya seperti kita, yang kalian bisa masuk di kritik populer karena dia atau pengkritikus itu tidak harus ahli, tetapi dia harus tertata, dari bahasanya tertata, dari kata-katanya juga tertata, dari konsepnya juga tertata. Gitu, nggih. Kemudian fungsi. Ya, kita lanjut ke fungsi kritik tari. Yang pertama, mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi bagi publik. Kemudian yang kedua, media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Karena di sini ada tiga yang paling penting. Senimannya yang membuat karya, kemudian kritikusnya yang memberikan kritik, dan yang ketiga adalah pembaca. Kemudian yang ketiga, untuk evaluasi diri bagi pencipta karya seni. Jadi seniman itu butuh sekali yang namanya kritik. Ya. Yang keempat, media peningkatan kualitas produk karya
karya tari. Jadi bisa untuk memperbaiki karyanya untuk karya selanjutnya. Ya, karya kedepannya seperti apa? Oh, revisinya seperti ini ya. Saya harus bisa lebih seperti ini. Kemudian yang nomor 5, membentuk penonton menjadi lebih kritikus. Nah, ini melatih penonton juga bisa lebih konsentrasi dengan hasil atau karyanya orang lain. Jadi bisa lebih menghargai, mengapresiasi ya. Jadi kalian juga bisa mendapatkan ide-ide dari banyak karya. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke inti dari apa yang nanti kalian kerjakan di LKPD. Tahapan menulis kritik tari. Tahapan menulis kritik tari ada berapa? Ada yang tahu nggak? 5. Oh, 5. Oke, kita lanjut. Yang pertama apa? Sudah ada ya di sini ya. Oke, yang pertama deskripsi. Deskripsi di sini sudah ada suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji langsung kepada pengamat. Jadi kalian di sini deskripsi itu mengumpulkan apa saja sih data-data tentang karya itu tuh apa saja. Ya, kalian mengumpulkan data nih. Misalnya sendera tari Ramayana. Kalian kumpulkan data-data tentang sendera tari Ramayana yang kalian amati seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua analisis. Nah, analisis ini di situ sudah ada pengertiannya. Tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Jadi di sini analisis ini yang kalian amati ditulis. Jadi kalian mendapatkan apa lightingnya bagaimana, kemudian kostumnya bagaimana, kemudian riasnya bagaimana, itu nanti kalian tulis. Kalian amati kemudian kalian tulis. Makanya unsur-unsur yang ada pendukung di tarian itu ditulis. Ya, semuanya ditulis dari panggung, dia memakai panggung apa, kemudian unsur lighting, ya, kemudian rias. Nah, itu kalian tulis. Kemudian lanjut. Ketiga, interpretasi. Ya, di situ interpretasi proses mengumpulkan tari atau makna karya seni dari hasil deskripsi dan analisis yang cermat. Jadi, biasanya interpretasi ini akan menyinggung tentang makna. Ya, tentang makna karya tersebut atau makna pertunjukan tersebut. Ya, jadi bisa diambilkan dari deskripsi analisis bisa, atau kalian ambilkan dari kalian mengamati gerak dari awal sampai akhir atau mengamati dari cerita awal sampai akhir. Ya. Kemudian yang keempat evaluasi. Evaluasi itu suatu proses dalam mengevaluasi sebuah karya tari. Nah, di sini kalian nanti yang akan menilai. Kemudian yang kelima pesan dan kesan. Ya. Tahapan kritik karya seni untuk memberikan pesan dan kesan terhadap karya seni yang sudah dideskripsikan. Jadi pesan itu harus berupa solusi. Bagaimana solusinya? Kalian sudah mengkritik tadi, mengevaluasi tadi sudah bagaimana solusinya, bagaimana kalian mengkritik tadi, ya harus ada jalan keluarnya seperti apa itu dipesan. Kalau kesan nanti pendapat kalian sendiri, bebas. Ya, jadi nanti kalian bisa memperhatikan LKPD-nya, LKPD kalian seperti apa, nanti kalian mencantumkan tahapan-tahapan sesuai dengan tahapan ini. Oke? Oke, kita lanjut. Oke. Sampai di sini. Ya, ini sudah materi sudah dibahas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, Mbak Dina. Apakah pada tahapan menulis kritik tari boleh diacak? Kalau untuk tahapan menulis kritik tari tidak boleh diacak ya, karena itu sudah urut kalau sesuai dengan tahapan itu. Karena kalau di tahapan dalam pembelajaran itu biasanya sudah urut, karena dari deskripsi, analisis, baru ada interpretasi, baru bisa mengevaluasi. Kalau kalian langsung mengevaluasi, itu nantinya jatuhnya seperti lisan. Kalian menilai lisan. Jadi kalau kalian menilai lisan itu nanti langsung, ya. Tapi kalau ini sudah tertata. Jadi
Jadi harus urut dulu, harus deskripsi dulu, kemudian analisis, kemudian interpretasi, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah pesan dan kesan. Gitu? Paham semuanya? Paham. Oke? Oke, kita kembali kalian masing-masing untuk gabung sama kelompoknya. Silakan, sudah ada kelompoknya ya? Sudah. Oke, silakan gabung sama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Bentuk 4 sampai 5 kelompok ya. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Oke. Sekarang karena sudah gabung sama kelompoknya masing-masing, Bu Nuris akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan nanti. Ya. Ini kelompok. Sudah ya? Itu tepat. Oke. Kalian sudah mendapatkan LKPD masing-masing di kelompok? Sudah. Oke, silakan kalian perhatikan LKPD-nya masing-masing. Ya, LKPD sudah diterima ya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang belum? Oke, kita lanjut. Dilihat dulu sebentar untuk instruksinya. Oke, estimasi waktu pengerjaan LKPD 30 menit nanti untuk bisa menjadikan poster, karena di LKPD ini kalian memanfaatkan aplikasi Canva ya, memanfaatkan aplikasi Canva yang akan kalian pakai untuk mendesain poster ya. Tentang kritik tari kalian cantumkan poster ya. Estimasi waktu sampai 30 menit. Silakan, boleh dikerjakan sekarang. Sudah selesai untuk waktunya diskusi. Berarti hari ini atau saat ini saatnya untuk presentasi. Yuk kelompok 1 dulu yuk. Kelompoknya siapa kelompok 1? Oke, Mbak Melinda kelompok 1. Mbak Melinda silahkan maju ke depan. Yang lain memperhatikan selama teman-temannya presentasi. Jadi nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Itu ya? Oke, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tari pendet. Deskripsi. Tari pendet awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak dipertunjukkan di berbagai pura, tempat ibadah umat Hindu Bali. Tari pendet mengandung nilai-nilai sakral dan religius. Hal itu berkaitan dengan tarian yang awalnya hanya dilakukan di pura-pura Bali. Meski tarian ini sering ditampilkan pada pagelaran hiburan, namun pelaku seni tetap menjaga nilai sakral dan religi yang ada dalam tarian pendet. Analisis formal. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang.
meski tetap mengandung anasir yang sakral, religius, susunan gerak yang simpel. Interpretasi. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman sekali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang, meskipun tetap mengandung anasir yang sakral religius. Evaluasi. Tari pendet mengandung nilai-nilai sakral dan religius. Hal itu berkaitan dengan tarian yang awalnya hanya dilakukan di pura-pura Hindu Bali. Meskipun tarian ini sering ditampilkan pada gelaran hiburan, namun pelaku seni tetap menjaga nilai sakral dan religi yang ada dalam tarian pendet. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kelas kelompok lain. Yuk. Saya Bu. Oke, Mas Jadil silakan. Tolong sebutkan bentuk dan jenis tari pendet. Bentuk tari pendet adalah tari tunggal yang merupakan tari representasional. Jenis tari pendet merupakan tari upacara. Oke, sudah Mas Januar? Ya. Oke. Lanjut. Tuh, boleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, setelah kelompok 1 dan 2 sudah maju, sudah mempresentasikan, sekarang silakan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Monggo. Siapa ya? Kelompoknya? Oh, Mbak Syarwa. Oke, silakan. Bisa memperkenalkan, kemudian nanti membacakan isi presentasi, kemudian nanti ada yang tanya, silakan. Kemudian kalau sudah selesai langsung ditutup. Yang lainnya bisa memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tari anggo. Pertama ada deskripsi. Tari anggo adalah tarian tradisional yang berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Keberadaan anggo di Kulon Progo setelah Prawarok Ponorogo yang mendapatkan tanah predikan dari Keraton Mataram. 2. Analisis. Gerakan tari anggo relatif lebih sulit dibandingkan gerakan tari pada umumnya. Pada dasarnya tari anggo dibagi 2 jenis, tari yaitu tari jajaran, pembiokan, dan tari pasangan. Tari jajaran dimainkan oleh keseluruhan penari. Tari jajaran terdiri jajaran pembuka, jajaran dati, jajaran barat gunung, dan jajaran ambil kain. Interpretasi dari tarian ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan setelah panen padi. Untuk merayakannya, para pemuda-mudi bersukaria dengan bernyanyi menari sambil mengangguk-anggukkan kepala. Dari sinilah kenapa tarian ini dinamakan tari anggo. Evaluasi. Gerakan tari anggo kurang kompak, pakaian digunakan terlalu pendek dan ketat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bu. Oke, Mas Tegar silakan. Fungsi tari anggo. Oke, silakan kelompok untuk dijawab. Fungsi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan setelah panen padi. Mas Tegar gimana? Ya. Oke, terima kasih. Monggo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Oke, setelah semuanya sudah maju, sudah presentasi, Bu Riz hanya ingin memberikan evaluasi sedikit ya, karena ada beberapa dari presentasi kalian ada beberapa yang masih kurang, tetapi tidak terlalu fatal, jadi bisa untuk perbaikan ke depannya, gitu ge? Oke, Bu Nuris akan kasih reward untuk kalian yang ini sebenarnya tidak, maksudnya ini terbaik, tetapi dari yang terbaik. Jadi banyak presentasi kalian itu baik, isinya itu sudah baik, ya. Dan ini ciri-cirinya lebih lengkap
ya, lebih ke lengkapnya, tetapi tidak semuanya itu tidak salah, tidak, tetapi bisa untuk perbaikan selanjutnya. Gitu nggih? Oke, yang presentasi yang terbaik itu dari kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Ini dah. Kelompok 1 ya. Oke, bahasa yang lain bisa diusahakan kembali. Oke. Bisa akan ada part-part dan bagian-bagiannya lagi untuk kalian aktif. Oke. Setelah hari ini kita mempelajari kritik tari, adakah yang mau bisa menyimpulkan hari ini tuh kita apa? Simpulan hari ini, pelajaran hari ini tuh apa? Ada yang oke, Mas Januar? Kemudian dari mengkritik tari adalah salah satu cara kita mengapresiasi seni untuk melestarikan budaya. Oke, terima kasih buat Mas Januar. Tepuk tangan buat Mas Januar. Oke, itu ya. Jadi kenapa hari ini kita mempelajari kritik tari? Karena itu tadi sudah disimpulkan oleh Mas Januar bahwa kita bisa berapresiasi dan bisa, kenapa berapresiasi, untuk bisa melestarikan budaya kita, terutama budaya kita sekitar ya. Jadi sekitar kalian harus bisa dilestarikan, kalau bukan kalian siapa lagi? Oke. Kemudian apa kesimpulannya ketika tujuan pembelajaran kita tercapai? Karena kalian jadi tahu bentuknya bagaimana, jenisnya bagaimana ya toh? Nilai estetisnya, fungsinya bagaimana, jadi tari-tari atau karya-karya yang sudah ada. Itu kesimpulan hari ini ya. Sebelum Bu Nuris akan mengakhiri pelajaran kali ini, Bu Nuris ingin memberikan evaluasi apa ya? Kuis ya, kuis. Nanti akan Bu Nuris kasih reward. 1 soal saja ya. Sebutkan tahapan menulis kritik tari. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Mbak Salwa, silahkan. Ada 5, yaitu yang pertama deskripsi, Oke. analisis, Ya. interpretasi, evaluasi, kesan dan pesan. Oke, berarti sudah benar ya? Oke, tepuk tangan buat Mbak Salwa. Nulis kasih reward ya. Terima kasih. Ini Mbak Salwa. Sama. Oke, terima kasih Mbak Salwa. Tepuk tangan buat Mbak Salwa. Oke, hari ini kita tidak terasa sudah selesai ya. Sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya besok akan kita bahas tentang ragam gerak tari tradisi. Siap? Oke, terima kasih. Hari ini karena sudah selesai, bisa dipimpin doa oleh Mas Tegar, silakan. Semuanya bersikap sempurna. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi sampai siang hari ini, berdoa mulai. Selesai.